I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu MPR, tugas dan wewenang MPR, dan hubungan MPR dengan lembaga-lembaga lain. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis MPR RI adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 1 tahun di ibu kota negara, Jakarta. Tugas dan wewenang MPR: 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah MPR. Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya. Nomor 2, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. MPR melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan suara terbanyak. Namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 tanggal 9 November 2001 yang memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 1 memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul. Usul DPR harus dilengkapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela atau terbukti bahwa presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dimulai pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden sebelum reformasi. MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Menurut aturan yang ditetapkan undang-undang, jumlah anggota MPR periode 2019-2024 adalah 700 orang yang di atas 1.500 anggota DPR dan di masa anggota adalah 5 tahun dengan akhir masa anggota MPR yang baru diucapkan sumpah janji. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi MPR, MPR menetapkan 9 tujuan strategis yang akan dicapai dalam 5 tahun 2015 sampai 2019 sebagai berikut. 1. Mewujudkan pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan UUD NRI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan asas legalitas, asas kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta ketetapan MPR dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
mewujudkan sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pelaksanaannya sesuai dengan ideologi dan dasar negara Pancasila. Dinamika aspirasi masyarakat dan daerah berkembang politik dan ketatanegaraan Indonesia. 4. Mewujudkan kebijakan nasional yang demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. 5. Mewujudkan prinsip permusyawaratan kualitas kerukunan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 6. Mewujudkan pelaksanaan etika kehidupan berbangsa dan bernegara oleh penyelenggara negara dan masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. 7. Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NKRI tahun 1945 melalui penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara kepada seluruh rakyat Indonesia. 8. Menciptakan suasana kondusif hubungan kerja antar lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NKRI tahun 1945 berdasarkan prinsip. 9. Menciptakan penguatan dan harmonisasi dalam hubungan diplomatik antar parlemen dan antar negara sahabat dalam rangka mendukung pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta fungsi diplomasi parlemen. Hubungan antara MPR dan Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan suatu badan yang memegang kekuasaan tertinggi sebagai wakil rakyat di samping DPR dan Presiden. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa Presiden maupun MPR dipilih oleh rakyat. Kekuasaan MPR sebelum dilakukan amandemen 2002 menyatakan bahwa MPR memiliki kekuasaan tertinggi dan dapat mengangkat serta memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen 2002, maka MPR dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya, baik karena keinginan sendiri ataupun karena Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai kepala negara. Pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan apabila Presiden benar-benar telah mengkhianati negara dengan melakukan perbuatan seperti korupsi, penyuapan, ataupun melakukan tindakan-tindakan pidana berat lainnya yang konsekuensinya Presiden atau Wakil Presiden dapat dikenai hukuman sesuai dengan kesalahan atau tindakan yang dilakukannya menurut hukum dan ketentuan yang berlaku. Namun perlu dipahami bahwa Presiden tidak diangkat oleh MPR, maka Presiden tidak bertanggung jawab pada MPR, melainkan Presiden bertanggung jawab pada rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Hubungan antara MPR dan DPD. Hubungan antara MPR dan DPD dilihat dari keanggotaannya. Anggota DPD merupakan bagian dari anggota MPR. Melalui wewenang DPD, MPR dapat mengontrol pembuatan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, serta perimbangan pusat dan daerah agar tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block.